In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberavit vos. Melanjutkan katekese kita ya. Saya biasanya menjuluki diri saya sendiri sebagai inquisitor. Nah, di sosial media saya biasanya memeriksa ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus. Lalu saya ajarkan kepada orang Katolik bahwa hati-hati, itu ranjau berbahaya. Nah, kali ini ada giliran kita mengulak-ulik khotbah dari seseorang yang mengajar tentang Yesus Kristus. Tetapi hati-hati karena muatan khotbahnya meskipun untuk intern ternyata menyerang Katolik secara langsung. Nah, kita bertanya, you ada apa dengan Katolik? Saksikan khotbah terbaru dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Silahkan ke sana dan dengarkan khotbahnya baik-baik. Lihat mana yang Katolik dan lihat mana yang heretik. Oke. Misteri inkarnasi baru saja kita peringat di dalam lonceng Angelus tadi ya. Nah, kali ini menanggapi khotbah Pendeta MYM yang secara terang-terangan menyerang Katolik, maka kita wajib bersuara. Apa yang terjadi di situ? Ada ajaran Kristen yang ortodoks, namun ada penyimpangan yang patut diwaspadai. So, vamonos. Katekese kita pada kali ini berjudul ketika relasi organik dengan Kristus dipakai untuk menolak tubuh Kristus sendiri, a.k.a. Pendeta MYM dan Communio Sanctorum. Veritas liberavit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Ya, Pendeta MYM dan Communio Sanctorum. Silahkan lihat video terbarunya, itu berbicara tentang bersatu dengan Kristus, persekutuan mistik ala Calvinisme. Nah, apa yang terjadi di situ? Kita tidak menyerang para Calvinis, tapi kita membereskan apa yang keliru. Sebagai orang Katolik yang menjaga warisan Kristen sejati, kita perlu berbicara pemahaman untuk orang Kristen. Kalau Anda dari gerejanya Pendeta MYM setuju dan itu silahkan. Tapi kalau Anda orang Kristen, hati-hati terhadap bias Calvin Reformed di situ, bukan kekristenan. Calvinis Reformed itu kan cuma heresi dari kekristenan kan. Oke. Nah, ada ironi kalau kita mendengarkan khotbahnya, ada ironi yang menurut saya terlalu indah untuk dilewatkan dalam khotbah MYM ini. Saya menyimak dan saya senang ada beberapa ajarannya yang memang ortodoksi dan patut diacungkan jempol, patut diapresiasi. Ajaran tentang Kristus ternyata bukan hanya datang dari Katolik saja, tapi juga dari luar Katolik. Ini harus kita akui, ajaran yang benar. Tapi kita perlu hati-hati, karena tidak semua orang yang mengajarkan tentang Kristus benar-benar mengajarkan tentang Kristus. Itu poinnya. Jadi ini bukan serangan terhadap Pendeta MYM, tapi penjelasan kebenaran di dalam gereja Katolik. Nah, beliau berkhotbah panjang tentang berada di dalam Kristus, tentang relasi organik, tentang ranting dan pokok anggur, tentang tubuh yang saling merasakan, tentang persekutuan mistis dengan Kristus. Tapi ketika sampai pada Maria, para kudus, dan amal kasih, mendadak seluruh teologi organik itu dibekukan menjadi skema hukum kering. Kristus saja, selain itu buang. Masih ingat kan pernyataannya? Buang Maria dan para kudus ke tempat sampah. Yang kontroversial, tapi maksudnya dia mau menegaskan solus Kristus. Oke, itu kita terima. Seolah-olah tubuh Kristus itu hidup hanya selama tidak terlalu Katolik. Seolah-olah ranting boleh berbuah asal buahnya jangan bernama Maria. Seolah-olah anggota tubuh boleh saling menolong asal jangan sudah masuk surga. Dan seolah-olah Kristus cukup berarti Kristus harus dibuat sendirian, kesepian, tanpa tubuh, tanpa anggota,
tanpa sahabat-sahabatnya yang telah dimuliakan. Kalau raja yang kesepian itu raja apa bujang lapuk ya? Jomblo abadi. Itulah kelemahan terbesar khotbah MIM. Dia ingin berbicara tentang Kristus sebagai pokok anggur yang hidup, tetapi ketika menghadapi ajaran Katolik, dia berubah memakai logika kompetisi jasa. Seolah-olah setiap partisipasi manusia otomatis merampok kemuliaan Kristus. Dan ini bukan saja pendeta MIM yang terhormat ya, pimpinan gereja apa saya lupa, tapi pada umumnya prinsip Protestan itu prinsip kompetitif, persaingan, haus kekuasaan, der Wille zur Macht. Mereka menolak paus Katolik supaya mereka bisa menjadi pausnya. Padahal kalau Kristus sungguh pokok anggur, buah ranting tidak pernah mengurangi kemuliaan sang pokok. Bukan? Justru buah ranting membuktikan bahwa pokok itu hidup. Setuju? Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, khotbahnya yang sebenarnya bagus. Khotbahnya bagus, ya. Saya menikmati mendengarkan khotbah sampai dia perlu menyerang Katolik. Jadi mari kita adil dulu ya. Bagian awal khotbah MIM cukup kuat. Dia menjelaskan Filipi bab 3 ayat 9 tentang berada dalam Kristus dan bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman. Ya, dia membedakan antara semua ciptaan yang berada dalam Kristus secara umum dan orang percaya yang berada dalam Kristus secara khusus, hidup, sadar, dan organik. Ya, kata kuncinya di organik ya. Dia juga menolak kekristenan yang hanya struktural, hubungan pendeta jemaat ala CEO. Kalau saya kan CEO yang menyamar kan, suami istri sebagai kewajiban mati maksudnya kewajiban legalistik ya. Pelayanan sebagai formalitas, doa sebagai rutinitas kosong. Di sini dia benar. Kekristenan tidak boleh menjadi kantor administrasi keselamatan lengkap dengan meja resepsionis, formulir iman, dan cap stempel sudah dibenarkan. Karena kalau formasinya seperti ini ya timbul kekacauan, penjualan surat pengampunan dosa begitu. Nah, dia memakai analogi tubuh. Kalau satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Dia memakai Yohanes bab 15. Ranting hanya berbuah kalau sungguh tinggal pada pokok anggur. Sabar dulu, ini sedikit mengganggu ini alertnya. Oke. Analogi tubuh dalam pokok anggur. Ya. Jadi dia memakai analogi tubuh. Kalau satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Dia memakai Yohanes 15. Ranting hanya berbuah kalau sungguh tinggal pada pokok anggur. Dia bahkan menyebut doktrin Calvin tentang persekutuan mistis dengan Kristus. Bahwa orang percaya harus sungguh hidup di dalam Kristus, bukan sekedar menempel secara formal. Sampai di sini, orang Katolik bisa berkata, amin, silahkan lanjut. Jalanmu sudah mulai mendekati rumah. Semua masuk rumah ini, ayo lanjut. Tetapi lalu seperti biasa rumah Katolik terlihat di kejauhan. Ketika rumah Katolik mulai terlihat dari kejauhan, alarm polemik Protestan mulai berbunyi. Pip pip pip. Alarm Protestan berbunyi. Alarm polemik, bukan alarm. Alarm polemik Protestannya mulai berbunyi. Jadi apa? Masalah dimulai ketika organik berubah menjadi forensik dingin. Kayak film apa ya? Ada satu film yang benar-benar The Silence of the Lamb. Ada yang pernah nonton? Komen di bawah. The Silence of the Lamb, ya, The Silence of the Lamb. MIM lalu berkata bahwa setelah menjelaskan dengan baik tentang pokok anggur, dia lalu berkata bahwa manusia tidak diselamatkan oleh kebenarannya sendiri, melainkan oleh kebenaran Kristus. Ketaatan Kristus sebagai Adam kedua diperhitungkan kepada orang percaya. Orang berdosa dianggap benar karena kebenaran Kristus dikenakan kepadanya melalui iman. Itu posisi reformat klasik ya.
namanya imputed righteousness, kebenaran yang diimputasikan. Kayak kebenaran yang diimputasi itu apa ya? Bukan amputasi, imputation, put di dalam, menaruh ke dalam, ya. Masalahnya bukan bahwa dia menekankan Kristus, masalahnya adalah cara dia memperlakukan semua unsur lain di luar Kristus seolah-olah otomatis menjadi pesaing Kristus. Itu bahayanya di situ. Dinamika persaingan itu sebenarnya DNA dari Protestan itu bersaing, ya, persaingan, menolak otoritas sehingga semua orang harus naik ke atas. Jadi hasilnya ya baku naik, satu kanan satu di atas, tendes ke seluruhnya lain, satu naik lagi, tendes ke seluruh naik, baku naik terus. Itu karena itu DNA-nya Protestan. Dia kemudian menyindir teologi lain. Saya selamat karena amal, saya selamat karena berdoa kepada Bunda Maria, saya selamat karena jasa Santo Agustinus ikut menambah anugerah Allah. Lalu dia berkata, buang semua doktrin seperti itu, hanya jasa Kristus yang diperlukan. Nah, disinilah sebuah satir berhasil menulis dirinya sendiri. Paham? Jadi dari situ saya sudah ada satirnya sendiri. Khotbahnya sendiri adalah satir terhadap teologinya. Sebelumnya dia berkhotbah bahwa tubuh Kristus itu organik. Tetapi begitu masuk ke Maria dan para kudus, Communio Sanctorum, tubuh Kristus mendadak diperlakukan seperti perusahaan terbatas. Kalau satu anggota aktif, direktur utama rugi wibawa. Padahal dalam tubuh, tangan yang bekerja tidak mengurangi kepala, mata yang melihat tidak menghina otak, kaki yang berjalan tidak berkata, maaf Kristus, saya sedang mencuri kemuliaanmu. Ya, kepala bisa pindah tempat itu karena kaki yang menggerakkan jalannya. Ya, itu logika tubuh. MYM sendiri yang mengajarkannya, bukan tentang tubuh. Tetapi ketika sampai ke Communio Sanctorum, persekutuan para kudus, satu bagian penting dari kredo para rasul, dia seolah lupa khotbahnya sendiri. Kenapa? Alarm polemik Protestannya berbunyi keras. Kalau tubuh Kristus organik, mengapa orang kudus dibuat seperti orang asing, saudaraku? Pertanyaannya sederhana. Kalau jemaat di bumi boleh saling mendoakan, mengapa orang kudus di surga tidak boleh mendoakan? Siapa yang melarang? Pendeta reformat kah? Kalau doa orang benar besar kuasanya, mengapa orang benar yang sudah disempurnakan dalam Kristus justru dianggap tidak relevan? Kalau gereja adalah tubuh Kristus, apakah kematian fisik lebih kuat daripada persatuan dalam Kristus? Cintaku kandas di tepi liang lahat. Cie harus buat lagu ini. Cintaku kandas di pintu kubur. Ya. Kalau Kristus adalah kepala tubuh, apakah anggota tubuh yang sudah menang bersama Kristus tiba-tiba dipotong dari tubuh? That's logic, my friend. Fundamental logic, basic logic. Dan di sini argumen pendeta MYM yang terhormat, ini di hadapan jemaatnya, kita menghargai, argumennya mulai pincang. Dia menerima relasi organik selama itu terjadi di dalam jemaat Protestan yang masih bernapas di bumi. Tetapi begitu anggota tubuh Kristus masuk ke dalam kemuliaan, dia diperlakukan seperti tetangga jauh yang tidak boleh ikut campur. Ingat kembali pernyataannya beberapa tahun lalu ya, buang Maria dan para kudus ke kota sampah. Bukan mau merosting Pak Pendeta, tapi posisi kamu memang inkonsisten. Ya. Dan sekaligus menjawab rekan pendeta Anda Esther Soru ketika mengatakan Patris Allegro keliru besar kalau Protestan itu inkonsisten. No, saya tunjukkan satu persatu. Aneh dan sangat aneh memang. Peculiar, a little peculiar. Ada satu lagu yang itu ya. Lagu apa ya? And I say, hey, what's going on? It's a little peculiar. Jadi, tubuh Kristus itu organik, tetapi rupanya hanya berlaku sampai pemakaman. Nah, makanya saya bilang apa? Cintaku kandas di pintu kubur.
Setelah itu, semua menjadi individualis eskatologis. Saya, Yesus, dan Alkitab saya. Kayaknya terbitan mana ya? Aku mau cek Alkitabnya. Kayaknya biasanya kurang 7 ya. Saya, Yesus, dan Alkitab saya. Para kudus harap diam di pojok surga. Maria jangan ikut-ikut. Agustinus jangan sekali-sekali mendoakan. Semua harus senyap, karena takutnya mengganggu slogan Solus Christus. Ya kan? Ya. Oke. Itu bukan Solus Christus yang agung. Itu Solus Christus yang disempitkan menjadi Kristus tanpa tubuh. Kepala doang. Trunk, kepala doang. Kalau orang timur itu dulu ada istilahnya Alefe Nakaf. Ya, Alefe Nakaf itu Protestan. Potong tubuh Kristus, kepalanya diambil, tubuhnya dibuang. Bahaya. Ya, jadi itu bukan Solus Kristus ya, itu Kristus yang telanjang. Raja apa yang telanjang bulat? Nah, saya sering mengeksagerasi begini. Protestan itu bahkan ketika di bawah salib, Maria dan Yohanes pun mereka singkirkan. Karena mereka merasa lebih penting berada di kaki salib bersama Yesus daripada bersama Maria dan Yohanes. Jadi Maria dan Yohanes di kaki salib itu dianggap sebagai pengganggu Protestan untuk sampai kepada Yesus. Maka mereka lebih berdiri, lebih memilih dua penjahat yang bertobat. Nah, ternyata Santo Dismas itu orang Katolik. Kayaknya mereka itu yang pro pada penjahat yang di sebelah yang tidak bertobat. Itu eksagerasi saya ya. Ya. Jadi Kristus memang satu-satunya pengantara dalam arti sumber keselamatan. Tetapi justru karena dia satu-satunya pengantara, semua doa, kasih, pelayanan, dan partisipasi para anggota tubuhnya hanya mungkin di dalam dia, oleh dia, dan menuju dia. Bukan seperti Pak Pendeta MYM sedang menjadi pengantara supaya jemaat Anda paham tentang kekristenan. Itu kan fungsi mediator, fungsi partisipatif. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi justru karena dia satu-satunya pengantara, semua doa, kasih, pelayanan, partisipasi anggota tubuhnya termasuk MYM hanya mungkin di dalam dia, oleh dia, dan menuju dia. Terus kalau MYM boleh, kenapa Maria tidak boleh? Itu karena apa? Cintaku kandas di pintu kubur kah? Bahaya ini. Katolik tidak berkata bahwa Maria menggantikan Kristus, bukan kompetisi di sini. Katolik berkata Maria paling sempurna menerima Kristus. Ketika dunia belum kenal siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus, Maria sudah menyimpannya di dalam rahimnya, membiarkan dia hidup berkeriap di dalam rahimnya. Ya. Siapa yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan lebih daripada Maria? Tidak ada satu Protestan pun dengan sola scripturanya melebihi Maria. Jadi jangan anggap remeh Maria. Ya kan? Jadi Katolik tidak berkata bahwa para kudus menambah kekurangan Kristus. Katolik berkata para kudus adalah buah kemenangan Kristus. Kemenangan itu berbuah dan buahnya adalah para kudus. Ya. Katolik tidak berkata bahwa amal manusia itu membeli surga. Ya, kecuali mem Protestan yang berkali-kali diulang, surat penghapusan dosa. Tidak ada itu. Ya, yang ada itu praktik surat indulgensi. Itu tidak identik dengan surat pengampunan dosa. Jangan terlalu bodoh ya. Katolik berkata bahwa rahmat Kristus membuat manusia sungguh mampu mengasihi, dan kasih itu abadi. Kasih itu tidak kandas di pintu kubur. Kalau ini masih disebut mengurangi Kristus, maka masalahnya bukan pada Katolik. Masalahnya pada imajinasi teologis yang terlalu miskin untuk memahami partisipasi. Ya. Kemudian Pendeta MYM yang terhormat, kami tetap menghargai Anda sebagai pimpinan gereja tertentu. Dia menerima imputasi tetapi mengejek partisipasi. Ya kan? Ini bagian paling lucu secara logika, secara logis. Pendeta yang terhormat menerima bahwa dosa Adam dapat diperhitungkan kepada manusia. Dia juga menerima bahwa
ketaatan Kristus dapat diperhitungkan kepada orang percaya. Jadi, dia menerima prinsip bahwa tindakan satu pribadi bisa berdampak kepada pribadi lain. Itu prinsipnya, melalui apa yang dinamakan solidaritas representatif. Berbela rasa secara perwakilan. Kira-kira harafian seperti itu. Nah, itu argumen reformed. Tetapi kemudian dia mengejek seluruh gagasan jasa atau partisipasi seolah-olah semua itu absurd. Nah, ini bahaya kalau teologinya bias ke suatu pokok teologis yang sebenarnya rapuh, fondasinya rapuh. Ya, dia kemudian mengejek seluruh gagasan tanda petik jasa atau partisipasi seolah-olah semua itu absurd. Tapi tunggu dulu, bro. Kalau ketaatan Kristus bisa diperhitungkan kepada saya, berarti MIM tidak alergi terhadap gagasan bahwa sesuatu yang dilakukan satu pribadi bisa menguntungkan pribadi lain. Nah, itu dulu prinsipnya. Prinsipnya ada di sini. Sesuatu yang dilakukan satu pribadi bisa menguntungkan pribadi lain. Yang dia tolak bukan prinsipnya, tetapi siapa yang boleh ambil bagian di dalamnya. Jadi dia menerima prinsip, tapi dia kemudian pilih-pilih siapa yang harus masuk dan siapa yang tidak boleh. Jawaban Protestan biasanya Kristus unik, Kristus sendiri. Tentu saja Katolik juga mengakuinya. Kristus unik, jelas. Kristus sumber, jelas. Kristus kepala, ya. Kristus penebus, yes. Kristus satu-satunya mediator dalam arti mutlak, amin. Tetapi keunikan Kristus tidak otomatis meniadakan, menghilangkan, mengabaikan partisipasi anggota tubuhnya. Justru keunikan kepala membuat anggota tubuh hidup. Kepala tidak dimuliakan dengan mematikan tubuh. Pokok anggur tidak dimuliakan dengan melarang ranting berbuah. Ya. Kalau Kristus adalah pokok anggur, ranting yang berbuah bukan pesaing. Ranting yang berbuah adalah bukti bahwa pokok anggur memberi hidup. Ut vitam abundantiam. Itu semboyannya Unika Widya Mandira, ya. Ut vitam habeant abundantius. Agar mereka semua memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Itu tanda bahwa pokok anggur memberi hidup. Ut vitam habeant abundantius. Jadi ketika Maria disebut penuh rahmat, kekaritomene, full of grace, gratia plena, itu bukan penghinaan terhadap Kristus. Itu pameran paling indah dari keberhasilan rahmat Kristus. Jadi itu kayak kita masuk ke galeri lukisan, pelukis agung, dan memajang lukisannya paling agung, lukisannya yang paling gagah di situ. Itu lukisan tentang Maria. Jadi kalau orang mengagumi karya lukisan Maria itu, apakah pengarangnya bilang, "Hei, jangan, harus saya saja, jangan kagumi lukisan itu." Padahal dengan mengagumi lukisan itu, kita sedang mengagumi sang pelukis, bukan? Ya. Jadi ketika Maria disebut penuh rahmat, itu bukan penghinaan terhadap Kristus, sama sekali bukan. Itu pameran paling indah dalam keberhasilan rahmat Kristus. Alarm Protestan mulai berbunyi. Dogma Immaculata baru kita bahas kemarin. Bip 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 bip, alarm Protestan berbunyi. Ketika para kudus disebut sahabat Allah, itu bukan pencurian kemuliaan Kristus. Itu tanda bahwa Kristus sungguh menyelamatkan manusia, bukan hanya menutupi manusia dengan status hukum seperti kain putih di atas meja lapuk. Kainnya putih bersih, tapi mejanya lapuk dan tidak bisa menampung apa-apa, hanya sebagai pajangan. Ya. Nah, mari kita eksagerasi untuk kepentingan polemik, ya. Begini, jadi Protestan, konsep dasar Protestan, if I'm wrong, correct me, itu manusia bejat total. Jadi mejanya lapuk. Kemudian Tuhan tidak memperbaiki meja itu. Tuhan hanya ambil taplak warna putih, tutup meja itu. Jadi memang kalau meja itu dibawa ke surga, ya meja itu tidak bisa difungsikan sebagai meja. Karena setahunnya sudah lapuk, hanya ditutupi oleh kain putih. Benar bukan? Makanya para kudus Protestan, kalaupun ada, itunya parkir doang di surga. Habis bejat total, tetap hanya Tuhan bilang kau benar, masuk surga aja, karena saya nanti masuk neraka. Bukan, kata Calvin.
Saya masuk neraka aja, kau masuk surga bebas. Tidak ada perubahan apa-apa di situ. Setuju? Komen di bawah. Yang berikut, iman yang hidup atau iman sebagai alat legal, alat hukum. Ya, pendeta MYM yang sekali lagi yang terhormat menolak relasi struktural yang mati. Dia mau relasi yang hidup, rela, afektif, organik. Good. Bene, bene. Tapi ketika menjelaskan pembenaran, iman tampak menjadi alat hukum, alat legal untuk menerima kebenaran eksternal. Saya percaya, maka kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. That's something outer, something external. Sama sekali manusianya tetap bejat total, bukan. Allah melihat Kristus, bukan melihat saya. Antropologi pesimistik. So sad. Di sini muncul persoalan dari dalam Protestan sendiri. Por qué? Let's go. Why? Kenapa? Apakah iman hanya tangan kosong yang menerima status hukum? Atau iman adalah persatuan hidup dengan Kristus? Ini persoalan sendiri. Kalau iman hanya alat hukum, alat legal, maka seluruh khotbah organik sebelumnya dari Pak Pendeta menjadi hiasan rohani di atas mesin forensik. Tetapi kalau iman adalah persatuan hidup dengan Kristus, maka pembenaran tidak bisa dipisahkan secara keras dari transformasi batin, perubahan internal. Manusia bukan hanya dianggap benar, itu maksudnya Tuhan tidak jujur. Tuhan lihat kau bejat total, sudah kau masuk surga, Yesus masuk neraka. Ini itu problem imputasi loh, penal substitution itu. Ya, manusia bukan hanya dianggap benar sementara tetap najis secara batin. Manusia sungguh mulai disembuhkan, dibentuk, dikuduskan, dan dipersatukan dengan Kristus. Dan itu bukan kata slogan doang. Di gereja Katolik ada, makan dan minum tubuh dan darah Kristus, bersatu dengan Kristus. Nah, inilah yang membuat posisi Katolik tidak sekonyol karikatur MYM. Katolik tidak berkata bahwa manusia menyelamatkan diri sendiri. Katolik berkata bahwa rahmat Kristus tidak hanya mengubah status, tetapi juga mengubah manusia. Jadi itu kalau kita eksagerasi dalam konteks kita sekarang itu, Tuhan tidak datang menjumpai manusia. Misalnya dia tidak pergi, misalnya, ini eksagerasi ya, analogis. Bosnya, dia tidak pergi ketemu orangnya lalu berkata, sekarang kamu atas kesalahanmu saya ampuni, dan sebagai hukumannya kamu harus tiap kali harus masuk jam 6 pagi ke kantor. Ya, itu hukuman untuk kamu karena kamu sudah buat salah. Tapi ini tidak. Bosnya tinggal update status Facebook. Oke, kamu dimaafkannya. Itu mana yang lebih adil sebenarnya? Oke, tapi itu eksagerasi. Yang tidak tanggap analogi lewat sih. Kemudian atau dengan bahasa yang sederhana begini, Kristus bukan hanya memberi surat keterangan sehat kepada orang sakit, tetapi dia benar-benar menyembuhkan orang sakit. Ya, ada bedanya antara kalau saya ke dokter lalu minta surat keterangan sehat, atau dokter benar-benar saat itu berusaha untuk menyembuhkan saya pada saat itu. Ya. Jadi Kristus bukan hanya memberi surat keterangan sehat kepada orang sakit, tapi dia menyembuhkan orang sakit. Nah, kemudian yang menarik itu perbuatan diusir dari pintu depan, tetapi masuk kembali lewat jendela belakang. Perbuatan itu pertama-tama usir dulu, nanti kemudian kasih masuk dia pelan-pelan lewat jendela belakang. Nah, Pendeta MYM yang terhormat berkata bahwa keselamatan bukan karena perbuatan manusia, tetapi dia juga berkata orang yang sungguh-sungguh berada dalam Kristus pasti berbuah. Nah, ini salah satu ironi kontradiktif Protestantisme ya, ketika soal iman dan perbuatan. Dia berkata bahwa keselamatan bukan karena perbuatan manusia, tetapi dia juga berkata orang yang sungguh berada dalam Kristus pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, berarti tidak punya relasi organik dengan Kristus. Nah, ini problem klasik Protestan. Perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi tanpa perbuatan kamu mungkin belum selamat.
Jadi mereka mau putar-putar kemah, intinya mereka harus berbuat. Kalau tidak berbuat, kuah kosong juga, ya kan? Jadi itu problem klasik Protestan. Maka umat bertanya dalam hati, jadi buah saya sudah cukup atau belum? Buah apa saya? Buah lil, atau buah kom, atau buah saboak. Ya, saboak itu buahnya pohon lontar ya di NTT Timur. Jadi umat bertanya, buah saya sudah cukup atau belum? Atau baru biji saja? Kerelaan saya asli atau palsu? Pengudusan saya membuktikan iman sejati atau belum? Kalau saya jatuh, apakah saya ranting hidup yang sedang dibersihkan atau ranting mati yang akan dibuang? Nah, di mimbar dikatakan jangan percaya amal. Di ruang batin umat muncul pertanyaan, tetapi tanpa amal bagaimana saya tahu iman saya sungguh-sungguh? Perbuatan baik diusir sebagai dasar keselamatan, tetapi dipanggil kembali sebagai bukti keselamatan. Kenapa tidak konsisten? Ya? Sudah usir perbuatan lalu panggil kembali. Nah, kau ini nanti jadi bukti keselamatan. Itu bukan sepenuhnya salah, oke, tetapi jangan pura-pura persoalannya sederhana. Dalam prakteknya, sistem ini sering membuat umat bukan tenang dalam Kristus, melainkan sibuk mengukur suhu rohani sendiri. Panas, dingin, suam-suam kuku, hampir dimuntahkan, belum dimuntahkan, mungkin sudah dimuntahkan tetapi belum sadar. CF Wahyu bab 3 ayat 19. Indah sekali Injil anugerah berubah menjadi termometer kecemasan. Berapa suhu saya? Suam-suam kuku. Kemudian kritiknya terhadap Katolik itu terlalu murahan. Ya, mungkin fungsinya untuk retorika, tapi kalau retorika dalam khotbah resmi dan menyerang Katolik, saya rasa hati-hati. Jadi kalau orang Katolik bersuara, jangan main playing victim. Ya, itu forum resmi, mimbar resmi, lalu Anda menyerang Katolik di situ. Ya, kemudian kalau orang Katolik balas, jangan main playing victim ya, camkan. Bagian yang paling lemah dari khotbah MBM adalah ketika dia berkata, kira-kira buang doktrin bahwa keselamatan datang karena doa kepada Maria, jasa Santo Agustinus atau amal baik. Ini bukan bantahan, ini sebenarnya parodi. Fungsinya untuk menarik emosi audiens sebenarnya. Tidak ada teologi Katolik yang serius mengajarkan bahwa Kristus kurang, lalu Maria menambal. Maria bukan tukang tambal ban. Kalau Tuhannya Protestan, iya, Maria rusak, dia datang tambal. Tidak ada teologi Katolik yang serius berkata bahwa jasa Santo Agustinus berdiri di samping Kristus sebagai sumber keselamatan alternatif. Itu parodi. Tidak ada teologi Katolik yang resmi mengajarkan bahwa amal manusia terpisah dari rahmat Kristus membeli keselamatan. Jadi jangan terlalu putar ulang itu meme. Surat penghapusan dosa, berhenti. Kalau mau pakai nalar yang sehat. Kalau mau terus tenggelam dalam hoax abad ke-16, gas. Yang dia serang adalah boneka jerami dengan rosario plastik di lehernya. Analogi sih. Dalam teologi Katolik, Maria, para kudus, sakramen, dan amal kasih hanya mungkin karena Kristus. Mereka bukan pesaing Kristus. Mereka adalah buah dari Kristus. Mereka bukan matahari kedua. Mereka adalah bulan dan bintang yang menerima cahaya dari matahari kebenaran. Kalau seseorang tidak bisa membedakan sumber dan partisipasi, dia akan selalu melihat setiap keindahan ciptaan sebagai ancaman bagi Allah. Itu bukan teologi tinggi, itu kecemasan metafisik sebenarnya. Nah, sebagai satir terakhir ya, MYM berkhotbah seperti Katolik, lalu panik sendiri. Jadi dia sudah berkhotbah, dia sudah saru, tiu-tiu sudah terlalu Katolik, akhirnya untuk menegaskan jangan Katolik, dia dengan tegas mengatakan, buang Maria, buang Santo Agustinus. Mari kita rangkum ironi besarnya. Pendeta MYM berkata, relasi dengan Kristus harus organik. Gereja seperti tubuh, anggota tubuh saling merasakan, ranting harus berbuah, Kristus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Kristus, kita harus menjadi imitator Kristus, kita dikuduskan hari demi hari. Lalu ketika Katolik berkata, amin, itulah sebabnya kami percaya pada Communio Sanctorum, persekutuan para kudus, partisipasi dalam rahmat, doa syafaat anggota tubuh Kristus, dan buah
kekudusan yang nyata. MYM menjawab, tidak, itu menambah jasa Kristus. Itu menambah jasa Kristus katanya. Loh, nggak gitu dong. Apa sih? Ada satu nggak jelas banget. Loh, apa sih? Nggak jelas banget. Tadi tubuh, sekarang kompetisi jasa. Tadi pokok anggur, sekarang akuntansi keselamatan. Tadi organik, sekarang legalistik. Tadi mistik reformat, sekarang panik anti Katolik. Nah, inilah lucunya. Dia menolak Katolik dengan memakai separuh intuisi Katolik, karena memang dia orang Katolik juga kan. Lalu menuduh Katolik karena menyelesaikan intuisi itu secara lebih konsisten. Jadi dia kembali konsisten dengan reformat, ya. Jadi dia sudah ambil khotbahnya, sudah bagus, sudah intuisi Katolik. Saya bilang dia sudah mulai, rumah Katolik sudah di depan mata, tiba-tiba alarm Protestannya berbunyi, dia langsung sadar, dia buang semua. Menarik juga ya. Jadi dia menolak Katolik dengan memakai separuh intuisi Katolik, lalu menuduh Katolik karena dia sendiri menyelesaikan intuisi itu secara lebih konsisten. Dia mencoba untuk kembali konsisten dengan reformat. Jadi, saudara-saudariku, sekali lagi ini bukan serangan terhadap khotbah pendeta dan jemaatnya. Ini adalah edukasi untuk umat Kristen pada umumnya. Pokok anggur tidak takut pada buahnya. Ya, kelemahan terbesar MYM adalah dia belum berani mengikuti logika khotbahnya sendiri sampai akhir. Ya. Kalau Kristus sungguh pokok anggur, maka ranting yang berbuah tidak mengurangi Kristus. Kalau gereja sungguh tubuh Kristus, maka anggota tubuh yang saling mendoakan tidak mencuri kemuliaan kepala. Kalau keselamatan sungguh persatuan organik dengan Kristus, maka partisipasi manusia dalam rahmat bukan ancaman, melainkan tanda bahwa rahmat itu bekerja. Kalau Maria penuh rahmat, itu bukan karena Kristus kurang, itu karena Kristus berhasil, sukses. Kalau para kudus mulia, itu bukan karena mereka menggantikan Kristus, itu karena Kristus menang dalam diri mereka. Kalau amal kasih bernilai, itu bukan karena manusia membeli Allah, itu karena Allah telah membuat manusia mampu mengasihi dengan kasih-Nya sendiri. Kasihilah, hendaknya kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Jadi tema pokoknya jelas. MYM ingin mempertahankan Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan, tetapi dia gagal membedakan antara Kristus sebagai sumber dan para anggota tubuh Kristus sebagai partisipan dalam rahmat-Nya. Akibatnya, dia menyerang Katolik bukan karena Katolik mengurangi Kristus, tetapi karena Katolik terlalu serius mengambil konsekuensi dari tubuh Kristus yang organik. Atau singkatnya begini, MYM mengajarkan pokok anggur tetapi takut pada buah-buah anggur itu. Ya, salah satu buah yang paling sempurna itu Maria. Tapi kenapa Protestan takut? I don't know. So, disclaimer, ini ajaran untuk seluruh orang Kristen ya. Saya tidak perlu cungkil ayat, karena semua orang Kristen pasti sudah pada posisi yang sama. Ayat tentang kebun anggur. Ya, saya tidak memberikan kuliah Bible study di sini, tapi pemahaman yang utuh tentang kekristenan. Fides et ratio. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, follow, share, comment, like, maki-maki juga boleh. Ini kesempatan terutama untuk Protestan yang Protestan langganan saya yang sering kesini hanya untuk menumpahkan kekesalannya. Ayo perpanjang kolom komentar. Biale ufuf sin matan